Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bang Jai. Di sini saya akan coba membagikan sebuah tutorial tentang belajar membuat game 3D Unity untuk pemula. Bagi kalian yang belum memiliki software Unity, kita download dulu Unity Hub-nya. Di Google pilih aja yang pertama, lalu download sesuai dengan spesifiknya. Kita tunggu downloadnya hingga selesai. Oke, setelah downloadnya selesai, kita tinggal double klik, kita install Unity Hub-nya, agree, next install, tinggal ikutin saja sampai installnya selesai. Berhubung saya sudah menginstal, saya tidak perlu menginstal lagi. Kita buka saja Unity Hub-nya. Nanti akan seperti ini tampilan Unity Hub-nya. Kemudian kita harus mendownload Unity editornya untuk bisa membuat game Unity. Kita balik lagi ke Google, kita download Unity editor. Pilih aja yang paling atas, kita cari yang terbaru. Nah, yang terbaru di sini 6000.2.10 F1. Silakan bisa langsung di download. Buka Unity Hub-nya, karena kita sudah buka Unity Hub-nya setelah kita install tadi, kita tinggal buka. Nanti dia akan masuk ke Unity Hub kita. Nah, di sini dia bilang saya udah install. Nah, karena saya udah install, kita cek di install. Di sini setelah diinstal, dia akan muncul di sini. Oke, setelah itu kita buat project baru. Kita pastikan edisi editor versionnya, ya karena kita punya satu-satunya, ya kita pakai yang ini. Kemudian yang belum diisi organizationnya, ini bisa diisi. Kemudian nama gamenya, kita mau kasih nama apa ya? Adventure game. Oke, kita create saja. Kita tunggu sampai dia terbuka. Sambil nunggu dia terbuka, kita download beberapa aset, karena nanti ketika kita bikin Unity kita butuh aset. Linknya ada di bawah ya, ini linknya, jadi tinggal di download saja. Download, tetap download, kita tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, tutorialnya udah, kita ekstrak tutorial aja biar nggak berantakan. Oke, ini isinya tutorialnya. Kita tunggu engine Unity-nya terbuka. Oke guys, ini tampilannya setelah dia muncul. Di sini ada simulator. Ini untuk tampilan ketika dijadikan APK. Ya, kebenaran kita hari ini akan bikinnya game Android ya. Ini untuk tampilan di Windows, pakainya game. Nah, karena kita mau Android, kita tetap di simulator. Kemudian ini scene ini tempat kita buat ngedesainnya. Di awal-awal dia namanya simple scene, dia ada di sini. Nah, ini kita bisa rubah namanya nih, kita namain games misalnya, kita ganti aja namanya games.
games. Oke, nanti dia jadi berubah. Sini ada kamera, ada lighting, ada global volume. Nah, untuk melihatnya kita bisa zoom in, zoom out. Untuk melihat ke sampingnya, memutarnya kita pencet Alt, lalu kita klik kiri untuk putar-putarnya. Ya, itu kalau kita mau, atau juga kita bisa double klik untuk objeknya. Ya, nanti dia akan dekat. Kemudian kita putar-putar. Lalu kita ke build profile dulu, karena kita mau bikin dia Android. Kita lakukan switch platform. Nah, di sini dia bilang diagnosis datanya minta dimatiin. Oke, kita matiin aja. Yes, disable diagnosis data. Lalu kita switch platform. Kita tunggu. Sudah selesai, dia akan pindah aktifnya ke Android. Selanjutnya kita close aja dulu. Kita import tadi yang kita sudah download tutorialnya, sama kita double klik audionya, kita masukin, kita ekstrak satu-satu. Oke, kita import. Oke, ini sudah masuk. Jangan lupa untuk setiap eksekusi kita tunggu sampai ini selesai ya, sampai compiling komputernya selesai. Setelah selesai baru kita lanjut yang berikutnya, import karakter. Lanjut lagi, kita import environment, import ya, udah muncul. Lanjut ke script, import. Oke, kita lanjut lagi, import simple input. Oke, sekarang setelah semuanya udah, audio, karakter, environment, script, simple input, kita cek isinya ada masalah nggak. Oh, di sini udah oke. Terus di sini kita cek materialnya, oke, tidak ada kendala. Kemudian di environment, materialnya juga terbaca semua. Baik, selanjutnya kita buat desainnya. Kamera di mana? Kamera di situ. Kita di environment, kita buka environment. Di environment kita ambil ini, di sini ada prefab. Nah, prefabnya kita taruh saja di bawah sini.
dia akan muncul. Oke, kita bisa lihat, bisa mainkan gizmonya ya, lihat kiri kanan X Y, 2 dimensi 3 dimensi. Setelah sudah, kita langsung unpack saja biar supaya dia tidak mempengaruhi prefab sebelumnya. Selanjutnya untuk karakternya kita cari prefabnya juga. Ini prefabnya. Nah, prefabnya ini kita masukkan. Lihat posisinya, apakah posisinya sudah ada di tengah-tengah. Kita pindahin ke tengah, kita taruh dia ke belakang. Nah, kira-kira di sini. Kita double klik biar supaya lebih jelas posisinya. Oke, anggap aja sini. Kita lihat dari sisi samping, wah masih ketinggian. Kita sesuaikan. Oke, segini aja dulu. Kalau kita mau lebih posisinya biar lebih pas, kita buat 5. Oke. Setelah posisinya pas, kita bisa dia unpack. Oke, bagaimana tampilan dia di simulator? Oh, nggak kelihatan ya. Oke, berarti kita setting kameranya. Kita cek kamera. Oh, kameranya ternyata ada di depannya, bukan di belakangnya, makanya nggak kelihatan. Oke, kamera kita lihat sekarang. Oh gitu, ini simulator. Bisa juga kita pindahkan dia untuk sementara di sini. Oh, kita belah 2 aja kalau enggak. Kita pencet ini fit to screen. Oke, kita geser-geser ya, biar lebih enak. Oke, kita setting kameranya. Karena kita cuma mau melihat dia itu saat meloncat-loncat, jadi kita buat dia autograph. Nah, kameranya kita sesuaikan biar terlihat lebih rapi. Oke, udah cukup bagus. Clippingnya boleh dibuat 0 pun juga tidak masalah. Kemudian untuk VAR-nya, nah ini kan jauh banget nih, sampai 1000 ya. Kita kecilin aja ya, kita nggak usah jauh-jauh, yang penting sampai ke belakangnya dia. 15 cukup. Kita majuin ini kita setting aja ini jadi 10, min 10, min 10. Oke, min 10. Oh, ininya dulu kita buat 00 dulu. Kita buat 0 biar lebih mudah untuk settingnya. Nah, setelah dia 00, kita cek lagi si layar kita tetapi sesuai nggak pas. Oke, lalu dia ada di min 6 ternyata, min 6. Oke, min 6, layar min 6. Lalu kameranya ada di mana? Kameranya kita majuin jadi min 10 tadi ya, min 10.
Oke, kita mau setting dia semana segini. Oke, cukup. Setelah kita buat desainnya, agar dia bisa dimainin, tentunya kita harus tambahkan tombol ya buat mencet dia. Jadi dia ada di sini. Kita create namanya canvas UI canvas. Oke. Nah, kita double klik canvas di mana? Di sini. Kemudian kita tambahkan ini di dalamnya, kita taruh di dalam kanvas. Oke, dia muncul di situ. Kita posisikan tombolnya, tombol maju mundur. Oke, kita taruh di sini. Lalu tombol loncatnya kita taruh lagi, kita posisikan. Di sini. Lalu seperti biasa kita unpack saja kalau sudah pas. Setelah itu di sini ada apa aja? Panel koin. Panel koin kita letakkan di oke, cukup. Lalu kita juga buat game over. Oke, nanti muncul game over kalau kita mati. Lalu winner jika kita menang. Oke, semuanya kita unpack. Kita kembali ke player. Ini kita akan lakukan setting. Kita balikan lagi, kita tidak mengganggu. Untuk player kita tambahkan script player. Kita cek ground check adanya di player. Di sini grounding transform fungsinya buat ngedetect dia udah nyentuh tanah apa belum. Terus mask player semuanya kita tutupin ya, kecuali si player. Waduh, belum ada playernya tagnya layernya belum ada. Kita tambahkan di sini layernya player. Oke, kita pilih player. Nah, kemudian di sini kita uncheck player. Jadi seperti ini. Kita kecilin aja. Kemudian movementnya kita nggak usah cepet-cepet, kita bikin aja 3. Lalu button jamnya adalah ini, jam button. Terus game over winner, audio, kita ke audionya audio koin. Nah, koinnya kebenaran ada audionya, kita taruh dulu audionya di sini.
Oke. Biar dia enggak bunyi tiap kali muncul, kita matikan play on OX nya. Terus di player tadi kita masukkan audio coin. Lalu jam boleh ditaruh di sini, audionya tetap jumping di sini. Jangan lupa play on OX nya dimatikan. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu animatornya dari sini, berarti kita masukkan aja player, animatornya player. Saya lupa memasukkan di sini dulu script di tombol-tombolnya dulu. Di tombol-tombolnya kita belum pakai script, kita tak pakaikan script. Untuk maju mundur kita scriptnya dari simple input, kita pakai input row. Di sini kita cuma kanan kiri, jadi yang vertikalnya kita hapus saja. Oke, kita coba untuk tombolnya. Oke, sudah bisa bergerak. Mana dengan loncatnya? Oh, sudah bisa loncat. Oke. Selanjutnya adalah kita matikan dulu. Kita pengen ada koinnya. Oke, environmentnya di sini kita tambahkan script. Scriptnya adalah script coin manager. Coin manager kita butuh prepare-nya ada di environment, prepare ada di frog, di sini ada coin. Kita masukkan objeknya, kita cek dulu di sini. Kita pengen koinnya nggak diem aja, kita pengen dia bisa gerak, jadi kita kasih script di dalamnya, script rotation. Oke, setelah script rotation balik lagi, terus kita pengen letakin dia ada di mana aja. Nah, kita kembali ke scene untuk kita desain koin, kita taruh di mana saja. Ini koin 1 kita akan letakkan di sini, koin 2 ada di sini, koin 3 dan seterusnya kita sudah letakkan di posisinya. Nah, lalu kita masukkan dia ke dalam scriptnya di sini, kita tambahkan ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kenapa kita buat seperti ini? Biar supaya koinnya bisa muncul di titik-titik yang sudah kita tentukan. Oke, koinnya sudah. Selanjutnya adalah kita setting kanvasnya dulu. Jangan lupa, biar supaya nanti pas ketika di handphone. Kita pilih di kanvas scaler, kita pilih scale with screen size. Ukuran HD adalah 1920.
80. Oke, kita bikin dia match aja 100%. Oke, setelah itu kita masukkan dua script ini, kita taruh aja di sini ya. Script ini apa fungsinya? Script ini buat nyatet ini Scoin ya. Scoinnya tadi di sini ada panel koin. Nah, Scoin gamenya kita taruh di sini. Ini buat ngereset kalau setiap kali dia replay atau baru main game, dia akan ngereset nilai dari jamnya. Selanjutnya untuk panel game over, di sini kita ada tombol kan ya, ada dua tombol. Kita cek tombol-tombol ini. Tombol-tombol ini tidak akan berfungsi kecuali kita assign. Ayo kita tes dulu saat ini seperti apa tampilannya. Oke, sudah muncul koin-koinnya udah muncul nih. Koin-koinnya sudah berputar, kita maju. Wah, bunyi. Lalu kita jatuh. Wah, muncul game over. Nah, ini belum bisa diklik karena kita belum mengassign script. Gimana caranya? Caranya Igo ini kita ini ada button reply, ada button menu. Nah, di sini kita add, scriptnya ada di player, kita pilih reply. Kemudian untuk yang menu, ini kita ganti, bukan menu, tapi exit. Ganti jadi exit. Ganti jadi exit. Kita add player exit. Oke, begitu juga pada winner. Reply. Exit. Exit. Ini exit. Lalu going to level 2, kita tindakan dulu karena kita tidak bikin level 2. Kita cek di kanvas. Oke, untuk cek winner kita tutup dulu game overnya. Oke, di winner di sini tag winner ya kita taruh di tengah. Oke, buttonnya adalah exit. Kita ganti aja jadi exit. Lalu setelah oke, kita tutup dulu. Kita game over. Oke, sudah exit. Ini menu, kita ganti jadi exit.
Oke, setelah itu kita buka aja dua-duanya. Oke, selanjutnya kita tes, kita set dulu. Kita reply. Oke, dia mulai lagi. Kita exit. Oke, selesai. Selanjutnya, biar supaya gamenya ada lagunya, ya kita masukin saja lagu di dan kamera. Kita pastikan di situ ada audio listener, biar supaya ketika kita baru mulai dia ada bunyinya. Apa, kita battle for time for battle misalnya. Di sini dia itu play on a week dan dia selalu berulang supaya sepanjang permainan dia selalu berbunyi. Selanjutnya ketika dia menang dia harusnya ada bunyinya, berarti kita taruh di sini di winner. Lagunya adalah Glorious kemenangan ya, taruh di sini dan dia play on a week, jadi setiap kali dia muncul dia akan bunyi. Dia tidak perlu di loop karena dia bunyi cuma sekali. Terus game over, kita taruh battle loss karena dia kalah. Jangan lupa play on a week nya diaktifkan. Oke, sekarang game kita sudah jadi, kita tes lagi. Sekarang dia ada musiknya. Kita jalan, loncat. Oke. Kita lalu bagaimana caranya biar supaya dia bisa kita androidkan? Kita ke build lagi, dia di Android, lalu kita setting, layer setting, company name boleh kamu tulis misalnya apa, nama perusahaan kamu atau nama instansi kamu, silakan ditulis sini. Kalau bingung ya tambahin aja company game adventure. Oke, udah. Terus di sini icon. Nah, iconnya dari mana? Kita bisa pakai, close dulu. Di sini kita udah punya ya gambar ya. Gambarnya kita udah siapin. Nah, kita taruh aja ini sebagai iconnya. Terus di icon pastikan ininya di Android ya, di Android. Oke, kita pilih yang legacy, kita masukkan. Oke, dia akan terisi otomatis. Icon sudah, kita ke splash image. Splash image ini akan tampil ya, tampilan di awal. Kita kan cuma baru kayak gini aja tampilannya. Nah, kita tambahin di sini logo kita ya, tambahin di sini. Nah, di sini. Oke. Nanti tampilannya ketika baru mulai adalah seperti ini. Oke. Selanjutnya setting resolusinya belum ya kita ya tadi ya. Resolusinya jadinya kita nggak usah batasin. Lalu orientasinya jangan dibikin auto, kita pakai langsung aja landscape kiri. Oke. Setelah itu other setting,
other setting. Di sini kita dari linear upgrade API-nya, kita aktifkan API-nya. Setelah itu dia akan seperti ini kita buat normal aja. Oke, kita lanjut. Ininya kita uncheck saja, lalu ini kita sesuaikan tadi ya, ini nama setelah ini nama perusahaannya, tadi kita kasih nama company, kita tulis kecil juga nggak masalah, company, lalu dot, setelah itu dotnya itu setelah itu nama game kita, tadi nama game kita apa, adventure game. Oke, kita kasih nama adventure game, setiap kali kita upgrade version jangan lupa Windows-nya juga di update juga ya. Kalau misalnya ini nambah satu misalnya, nambah satu, kalau ini sih ngikutin di atas nih, misalnya nambah nih jadi satu, atau mau jadi 2 gitu, misalnya 02, ini otomatis ikut berubah nih ya, tuh ikut berubah. Nah ininya harus dirubah juga, tapi karena kita baru pertama ya udah kita balik lagi 01, ininya 1. Androidnya ini support biasanya sih zaman sekarang mah minimal 8 ya. Nah Oreo ya, Tigers, oke. Nah kita pakainya 64, jangan lupa 64. Nah untuk aktif input handling di sini, kalau untuk aplikasi baru, kalau kita bikin skripnya benar-benar baru semuanya, kita bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya skripnya adalah skrip gabungan dari skrip lama, lebih baik kita pakai bot ya. Kita apply aja, set ya, start. Sebab kalau enggak kita bikin bot, nanti beberapa skrip lama nggak mau jalan. Kita harus troubleshoot lagi, memperbaiki skripnya. Oke guys, ya sudah muncul lagi. Ini kita abaikan saja tadi ya. Kalau kita pilihnya salah satu tadi, bisa jadi skrip lama kita nggak akan jalan. Jadi kita nggak apa-apa, jadi dua-duanya. Lanjutin settingannya. Ini kita bikin medium saja, lalu ini kita everything saja, everything. Oke, optimize mesh datanya. Oke, lalu kita lanjut ke publishnya. Kita klik ini, lalu 3 ini ya, karena kita bikin APK nya. Setelah settingnya selesai, kita lanjut untuk settingan lightingnya sebelum kita jadikan APK. Di sini kita ingin langitnya tuh ada berbeda. Nah, kita bisa pilih
Oke, kita pakai ini dulu. Source-nya kita pakai directional light. Skybox ini kita bikin biar lebih bagus 120. Oke, kita regenerate lighting. Oke, guys, kita lanjut lagi. Kita belum setting main kameranya agar bisa mengikuti player. Di sini main kameranya kita akan beri scriptnya yaitu follow player. Kita masukkan target kamera, siapa yang akan kita targetkan, yaitu playernya. Lalu untuk smooth speednya ini kita bikin 3 karena tadi kecepatan playernya juga 3. Offset kita bikin 0 aja, seolah-olah tidak ada offset. Lalu min bound yaitu batas minimal kamera kita akan mengikuti player. Kita masukkan saja seperti posisi awal, yaitu 3,2 min 2,41, lalu min 10. LED-nya tetap min 10, sedangkan untuk posisi maksimumnya adalah ketika dia di atas. Jadi kita ukur posisi dia akhir di atas. Kira-kira seperti ini. Kita cek di simulasi sudah oke. Kalau sudah oke, kita masukkan nilainya yaitu 34,46, Y-nya 0,98. Set dulu. Kita kembalikan lagi ke posisi awalnya yaitu 3,2 min 2,41. Awal dari sini set lagi. Kita akan perhatikan bahwa kamera akan terus mengikuti pergerakan player. Lalu selanjutnya setelah itu kita masuk ke build profil, kita build. Kita kasih nama APK kita Adventure Game, kita save. Kita tunggu sampai APK-nya selesai. Guys, sekarang udah muncul APK-nya. APK ini bisa kalian copy, terus pindahkan ke direktori handphone kalian, lalu silakan install. Halo guys, inilah game hasil buatan kita. Selamat mencoba, terus semangat untuk membuat karya. Jangan lupa like and subscribe dan share-nya ke semua teman-teman kalian.
Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.